Jadi ada 500.000 tuh kan. Iya. Dari 500.000 loh. Itu 500.000 itu yang ayo kita bagi-bagi gitu. Awalan kita tuh waktu itu bikin logo ya. Terus beli kain beberapa meter buat bikin satu baju jadi gitu. Terus packaging dan lain sebagainya dari 500.000 itu. Jadi modal awal. Di situ kita ketipu orang ratusan juta, 300 juta. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setia Furqan Khalid di Setia Talks. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Mereka adalah pasangan muda yang inspiratif. Seorang pengusaha di bidang fashion. Ya, nanti kita akan bertanya apa saja sih fashion yang memang dikembangkan, lalu bagaimana sepak terjang mereka, dan bagaimana pula mereka membangun cinta. Kita langsung aja kenalan dengan dua orang yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Toto sama Tevina nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini namanya sahabat setia. Jadi Setia Talk, sahabat setia. Kita ketemu nih, kita kenalan sama dua orang inspiratif. Saya aja baru kenal sekarang. Tapi sebenarnya mereka ini sama-sama satu alma mater, ya kan? Sama-sama juga dari ternyata kakak adik saya juga kenal sama beliau juga gitu. Masya Allah. Jadi banyak sekali sebenarnya irisan-irisan. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Kita mau kenalan dulu. Yang pertama sama cowok keren ini, pakai topi sama kayak saya pakai topi ya. Kang, siapa namanya nih? Kenalan dulu Kang Toto. Siapa nama lengkapnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Toto Setiadi. Toto Setiadi, ya, siap. Saya asli dari Bandung, tepatnya itu di Ledang lah. Kuncen UPI ya? Iya, Kuncen UPI ini ya. Jadi orang kota, ini orang kota. Terus kalau usia berapa sekarang atau berapa tahun kayaknya usia kita berapa? Samaan ya? Kayaknya kurang lebih sama. Enggak mau ngomongin usia ini. Usia 33-an berarti ya kurang lebih ya? Ya, betul. Oke. Ini dengan satu lagi Tevina. Kenalan dulu Teh. Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nama aku Vina Fauzia, asalnya dari Garut. Asli dari Garut. Asli Garut. Asgar ya? Asgar. Masya Allah. Nah, usia ya? Usia berapa nih? Usia Apakah beda 5 terpaut? tahun. Wow, jadi sama-sama UPI tapi beda usia ya? Beda jauh. Berarti nggak ketemu di UPI dong? Enggak. Iya, karena kalau ketemu di UPI aneh. Ini berarti telat lulus kalau gitu. Iya benar. Iya kan? Oke, Tevina orang Garut, ini orang Bandung, ketemu lah. Ini ceritanya kapan nikah sih waktu itu? Kita nikah 2015 ya, awal Januari. tahun. Januari 2015. Gimana cerita Anda bisa bertemu? Kalau boleh tahu kan ini pasangan-pasangan muda atau yang belum nikah, para jombloan-jombloati gitu. Kasih tahu Gimana? nggak? Iya dong. Udah duduk di sini. Udah duduk di sini. Ya, jadi dulu kita tuh emang sama-sama di UPI. Sama-sama di UPI. Tapi saya di UPI-nya bisa dikatakan udah lulus gitu kalau S1-nya. Dulu sedang menempuh pendidikan S2 di UPI, sedangkan S2 di UPI. sedangkan istri masih S1. S1 ambil jurusan apa, Kang? Saya Ya, psikologi UPI. psikologi UPI. VIP ya berarti ya. Betul, Oke. VIP. Untuk Terus lanjut S2. S2. Enggak ada jeda waktu itu atau Ada jeda waktu. ada jeda waktu? Saya lulus tahun 2010. 2010. S1 Ya, S1 sama ya. berarti kita sama-sama. Ini baru lulus. masuk ke UPI. Oh iya benar. Berarti tidak bertemu kan? Tidak bertemu. Oh, benar. Anda wisuda, dia masuk. Iya. Ya. 2 tahun kemudian 2012 saya masuk lagi ke UPI. Oh, disitulah kayaknya ketemu. Enggak nggak juga. ketemu. Kirain gitu maksudnya. Justru kita ketemu tuh pas udah mau akhir-akhir ya. Iya. Udah mau lulus. Saya mau lulus. Tevina juga mau sudah tahu skripsi dulu. Belum. Skripsi Oh, masih baru beres skripsi. skripsi. Baru beres. Jadi kita tuh lewat proses ta'aruf, Kang. Jurusan apa Teteh dulu? Aku tata boga.
Tata Boga, ya. FPTK. Memang beda ya. Ini FPOK kalau S2-nya, ini FPTK kan gitu ya. Oke. Terus lewat jalur taaruf. Gimana tuh? Ya. Kenapa ini kok kayak ada yang lucu aja. Jadi pertamanya itu aku yang cerita. Boleh. Jadi pertamanya Lucu itu ya? suami tuh udah temenan di Facebook sama temen aku tuh. Siap. Terus Deng. Apa perlu pakai suara gitu? temen aku itu tuh upload foto kita berdua, aku sama temen itu di Siap, Facebook dia. siap. Terus suami tuh lihat, siapa ini katanya gitu. Tapi belum taruh sama Belum. enggak temenan Pertamanya sama lihatnya itu. di situ, siapa nih Ahwat gitu. Terus dia kepoin, oh namanya Vina, anak UPI. Udah cuma tahu itu doang ya. Tata Boga. Tata Boga. Akhirnya karena sama-sama punya guru ngaji, suami bilang lah Taruh ke gurunya, Oke. tolong dicariin Ahwat ini. Jadi ngerjain banget itu. Oh iya, udah spesifik. Bukan carikan saya jodoh, enggak. Carikan orang ini, saya mau taruh sama dia gitu. Iya gitu. Karena emang Akang bener-bener nggak kenal, cuma di Facebook aja itu. Itu juga karena Teman yang kenalannya. upload. Iya. Terus singkat cerita atau masih panjang ini ceritanya? Singkat cerita akhirnya guru ngajinya suami tuh ketemu lah. Oh Vina nih. Akhirnya sesama guru ngaji lah ya, yang komunikasi, tukeran CV dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar. Akang sebelumnya udah ta'aruf sebelum dengan yang lain atau jujur-jujuran deh, nggak apa-apa. Teteh juga boleh, nanti kita tanya gitu. Untuk ta'aruf belum ya. Kalau The first time. sebenarnya gini Kang. Jadi saya tuh udah mengutarakan pengen nikah gitu ke guru ngaji itu. Dari udah lama Jadi atau? ya ketika akan melulus lah. Oh siap, lulus S2. Siap. Udah bilang siap nikah nih, minta bantu. Ya guru ngaji pun nanya dulu kriterianya seperti apa. Saya sebutkan lah kriteria yang saya inginkan. Akhirnya dari situ tuh lama nih dapat. Oh paham. Karena belum dapat aja, ya saya pun bergerilya. Iya, ngerti. Ya, coba juga mandiri nyari cari. Akhirnya datang nih dari guru, ya dari ustadz lah. Iya. Proposal akhwat. Bukan beliau. Bukan, yang lain. Siap. Tapi di situ Kurang tadi istikharah ya kurang cocok. Ya akhirnya nggak lanjut. Jadi belum sempat ketemu, baru nerima proposalnya aja. Iya. Nah, akhirnya saya coba nih. Boleh gak mengajukan sendiri? Dengan nama Vina. Betul. Kalau Teh Vina sendiri? Kalau aku Jangan-jangan ini orang keberapa yang sebelumnya ditolak-tolaknya banyak. Kalau aku karena waktu itu memang masih nyusun skripsi ya, jadi emang belum kesana lah, guru ngaji juga ngarahinnya. Jadi proposal yang Kang Toto ini yang pertama kali aku terima gitu. Masya Allah, so sweet sekali ya Anda ya. Maksudnya jarang loh ada orang yang baru pertama kali ta'aruf langsung gol gitu kan. Ada orang yang harus 5-10 kali gagal. Oh, udah ketemuan lah, udah ada yang mau sampai ke hitbah. Ini makanya dilancarin banget gitu ya. Ya, Alhamdulillah. Apakah selancar itu juga after nikah? Karena gini, banyak orang-orang itu kan yang gimana ya? Aduh indah Kang, nikah muda. Kemasuk nikah muda gak sih Kang Toto? Usia berapa sih waktu itu nikah? Beda 5 tahun. 25. Aku 22. Kalau 22 tambah 5 berarti sudah 7. Oh iya, betul. Bener. 27, 22. Aku 22 Tapi masih pasangan muda loh. Khususnya Teteh gitu 22 lah. Kalau Akang udah cukup matang lah waktu itu. 27 sama 22. Itu kan banyak orang tuh yang nikah tuh cuman baper gitu ya. Apakah Akang itu sudah benar-benar merasa siap waktu itu? Atau ya kata mamah nih kepaksa gitu. Atau gimana tuh Kang? Ya sebelumnya kan saya pun udah merasa gitu ini usia udah cukup lah. Iya. Saya pun udah coba cari ilmunya gitu, ikut kajian. Di situ saya merasa bahwa ini tuh udah saatnya gitu. Saya udah bicara juga gitu ke orang tua, mengutarakan niat seperti itu. Orang tua pun menguji ketika menguji di situ kayak bener nih mau nikah, ada
pasangannya ada gitu yang mau. Ada yang mau. Oh gitu kan? Betul. Emang dulu di titik itu kalau boleh tahu, Akang udah bekerja atau udah punya penghasilan atau belum sebelum nikah? Untuk pekerjaan tetap saya belum ada, tapi untuk penghasilan udah ada. Siap. Apa sih dulu? Ngajar kata Akang dulu. Betul, saya ngajarnya juga freelance. Freelance. Tapi ada keberanian itu. Teteh ketika ada orang yang mau melamar, ada yang mau ta'aruf. Kan ini kita ya nggak apa-apa ya. Kita karena nanti nyambung sama bisnis yang sekarang di ini kan. Datang seorang Ikhwan S2, anak UPI sama-sama anak UPI, tapi kerjaannya belum tetap, penghasilannya belum tetap. Kan sekarang ini sedang rame, sedang kayak gitu-gitu. Kenapa Teteh langsung mengiyakan? Atau ada keraguan? Aduh, nanti gua makan apa? Mau tinggal di mana gitu. Gimana sih, Teh? Aku tuh jadi pas datang proposal itu ya benar-benar kan belum dalam kondisi siap ya. Kalau suami kan aku nyari, aku siap. Oh gitu. iya benar-benar. Kalau aku kan baru beres skripsi banget, belum kepikiran ke situ. Tiba-tiba di email ada proposal gitu ya. Jadi pertamanya tuh kaget gitu. Ini tuh apa, sampai gemeteran banget bacanya tuh ya karena pertama kali itu kan. Iya. Terus setelah baca CV-nya, tahu juga freelance, belum pekerjaan tetap dan sebagainya. Kalau aku waktu itu yakin kalau habis nikah tuh kan pasti rezekinya ada gitu ya. Tuh dengerin. Pasti ada mantap, gitu. Mantap nih. Cuman yang aku khawatirkan kayak sesuatu yang masih belum bisa aku terawang gitu loh Kang. Dia baik nggak ya buat agama aku ke depan, lebih ke sana, lebih ke karakternya. Yang aku khawatirin ke sana gitu. Kalau rezeki aku yakin abis nikah ada lah, tapi kecocokan yang lain-lainnya. Ta'arufnya berapa lama memang Kang sampai ke nikah kalau boleh tahu? Ta'aruf kita tuh Dari tukar 3 biodata 3 bulanan. 3 kali ketemu ya. Total semuanya dari tukeran Sampai ke nikah? sampai ke nikah itu 3 bulan. 3-4 bulanan lah. 3-4 bulanan. Ya sangat normal sekali ya. Jadi dari mulai ketemu, ada nggak dari Akang juga dalam proses itu, perjalanan itu ketidakcocokan atau ketidakyakinan atau kayak dimudahkan aja semuanya Kang? Ini tanda jodoh nih sebenarnya nih. Sebenarnya kalau untuk masalah hambatan pasti ada ya Kang. Pasti ada. Tapi sejauh ini saya menjalani ketika dari proses ta'aruf sampai ke pernikahan itu hambatan itu ada, tapi udah langsung ada solusinya gitu. Ya, jadi berarti nggak itulah begitu. tanda jodoh ya. Pokoknya mah dimudahkan aja gitu ya, ujuk-ujuk jadi aja. Teteh juga deg-degan gitu, tapi akhirnya jadi gitu. Nggak ada yang bisa menolak kan kalau memang itu jadi jodoh kita. Pertanyaannya setelah menikah. Nah, kan kalau orang selalu ngomongnya so sweet banget nikah gitu. Iya kan ratus hari, raja sehari. Tapi setelah itu kan welcome to the real world. Ngerasain nggak itu? Ngerasain lah pasti. Kalau bulan Ekspektasinya sama nggak dengan realitanya atau oke, udah menakar bahwa nanti ngontrak lah, nanti ginilah atau ngeblank atau gimana sih? Ini ceritanya bagus nih. Kalau kebayang sih maksudnya ya bulan-bulan pertama nikah kan indah lah ya Kang ya, masa-masa yang indah bulan lah. madu dong, honeymoon dong. Bulan madu. Justru beberapa abis pas hamil ya, pas udah hamil ya. Mulai kerasa tuh, mulai ada ujian-ujiannya pas udah. Langsung hamil emang? Berapa bulan enggak, kemudian? Kejeda 5 bulan. 5 bulan. Oke. Karena waktu itu aku juga mengurus doa almarhum mama gitu. Udah meninggal 5 bulan setelah nikah ya. Ya Allah. Sebenarnya sebelum Kenapa nikah teh kalau boleh tahu? ini Sakit. kanker payudara. Innalillahi. Gitu. Jadi sebenarnya ada sih hambatan yang tadi diceritain pas lagi ta'aruf tuh itu karena udah sakit sempet ibunya? pas aku lagi ngurus mama tuh mama Keraguan. kritis, mamanya makin drop gitu dan Menjelang nikah udah iya. kayak gitu juga. pas mau hitbah itu ya. Jadi sempat ketunda-tunda juga kayak ini jadi nggak ya, cuman aku pasrahin aja ke Allah gitu. Bapak ada? Masih ada tapi Ada ya, alhamdulillah kalau bapak gitu. Anak keberapa teteh tuh? Aku keempat dari 7. Anak keempat dari 7 bersaudara. Tengah-tengah berarti. Tengah-tengah. Akang? Kedua dari 4. Tengah juga sama. Iya. Terus lanjutin deh. Nah barulah habis nikah tuh pas lagi hamil anak pertama, di situ baru muncul ujian-ujiannya gitu. Dari yang tadi misal dari pekerjaan. Jadi kan kalau habis nikah kita fokus untuk nyari kerjaan tetap ya Kang ya. Nah di situ pertama diuji, sulit banget nyari, sulit banget dapet Teteh nggak kerja waktu itu? Aku Setelah waktu nikah? itu sempat
Sebelum punya anak. Sebelum punya anak, pas lagi punya anak juga masih sih. Jadi ngajar apa namanya? Ekskul di SMPDT tuh. Oke, di sana gitu. Ekskul, habis ekskul juga ngajar prakarya waktu itu. Tapi di sana aku sambil ngerintis bisnis gitu. Bukan ngerintis ya, nge-reseller dulu, masih nge-reseller. Karena aku emang dari kuliah kuda-kuda, kuliah dagang. Oh, udah seneng dagang dari dulu. Lebih tepatnya the power of kepepet kali ya, karena jadi nggak minta ke orang tua dari dulu. Lebih banyak nyari juga buat diri sendiri gitu, karena adik banyak gitu. Oh iya, betul. Jadi aku dituntut untuk mandiri. Jualan apa aja dulu waktu kuliah? Banyak banget kan. Mulai dari pulsa, sepatu, tas, nggak malu tapi? baju. Malu ada, yang jelas pasti ada ya Kang ya, perasaan malu gitu. Cuman the power of kepepet. terus ya nggak apa-apa. Aku juga halal, kan? aku temenan sama teman-teman yang suka jualan juga, jadi aku nggak malu gitu. Keren. Kalau Akang emang udah jadi seneng, nggak ada kepikiran jadi pengusaha dulu, bisnis dagang sampai sekarang? Waktu di kampus itu kan saya belajarnya di Kopma, aktif anak di Kopma. Wih, jago akuntansinya dong. Ya walaupun kuliahnya itu katakanlah psikologi, tapi organisasinya psikologi keuangan kan. Psikologi keuangan, keren. Iya. Jadi kalau misalnya untuk apa ya, beda mungkin ya sama istri. Kalau istri itu udah jago praktek ya, karena langsung. Oh iya. Kalau saya tuh di Kopma lebih banyak ke manajemennya, tentang keuangannya. Tapi kan itu bermanfaat banget. Ini yang ngerapihin ya kan, gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa kalau misalnya dari segi apa ya, bisnis itu di Kopma itu saya banyaknya tuh belajar tentang teorinya aja. Justru ketika turun, dulu saya jadi ketua Kopma PIP ya Kang. Oh iya. Saya tuh ada ya pernah ngerasa ayo kita jualan nih, karena kan kalau bazar di UPI ramai banget ya. Betul. Itu momen terbaik buat jualan. Saya tuh di sini tuh sebagai ketua nih, kita mau jualan nih, tapi ada malu di dalam diri saya tuh. Tapi saya tuh harus bisa menjadi seorang figur ya. Betul. Masa kalau sayanya aja malu, gimana yang lainnya? Akhirnya di situ saya memberanikan diri nyoba nih. Turun nawarin, dulu saya jualannya makanan sama koran nih. Ke apa ya, ke peserta orang tua ya yang ngantar wisuda. Nah di situ ketika pertama kali tuh kerasa nih gugupnya, keringetan, apalagi tuntutan saya ketua nih, masa saya malu. Tapi ketika saya pagi keluar, belum jam 10 semua udah habis. Masya Allah. Yang lain bingung, kok bisa ya? Justru yang lain pada megang sama belum habis. Nah di situ akhirnya saya kasih tips gini nih cara jualan supaya rame tuh. Carinya tuh di tempat parkiran, terus carinya tuh bapak-bapak yang lagi nunggu bete gitu, kasih korannya itu. Benar. Nah, akhirnya di situ muncullah keberanian. Jadi ternyata jualan tuh asik juga ya. Menarik. Akhirnya ketika Teteh sama Akang tadi kepepet, udah punya anak berarti udah baru lahiran itu? Mau lahiran, itu kepepet pas mau lahiran. Lagi hamil gede-gedenya. Adakah cerita kisah yang mengharukan mungkin? Di lahiran itu atau gimana? Jadi kita kan lagi ikhtiar nyari kerjaan tetap. Siap. Terus tabungan udah mulai menipis ya Allah. gitu. Ya kerasa banget. Terus kan harus siap-siap buat lahiran ya. Jadi tabungan yang ada tuh buat prepare barang-barang lahiran dan lain sebagainya. Bahkan alat-alat untuk lahiran anak pertama tuh itu minjem dari saudara, dari kakak gitu-gitu. Sampai tiba waktu lahiran rekening kita 0 loh kan. Jadi kita pinjam uang. Mau lahiran? Ya. Mau lahiran? Mau brojol? Rekening kita 0. Buat biaya kita buat biaya pinjam. Lahiran. Jadi pas mau lahiran tuh ya mau nggak mau, malu juga iya, kita pinjam ke adiknya suami gitu. Emang orang tua nggak bisa bantu Kang sama Teteh? Sama-sama di posisi bukan orang tua yang berada gitu atau gimana? Lebih ke malu sih kalau saya Kang. Karena dulu orang tua beliau mampu. Orang tua kalau kita bilang pasti ada. Gitu ada. Cuman tapi nggak mau. Nggak mau kita. Gitu. Keren. Kayak jadi kelihatannya tuh kayak nggak ada masalah aja gitu. Padahal sebenarnya nggak ada uang gitu kan. Nggak ada uang asli. Keren. Gitu. Jadi cuman berani ke adik suami aja. Kalau orang tua pada nggak tahu gitu kalau kita pinjam. Nah barulah habis lahiran
mulai kita serius, nggak enak banget ya yang namanya punya hutang gitu. Meskipun ya itu kalau boleh kan? kalau boleh dibilangin 5 juta gitu waktu itu pinjam. Aduh, nggak enak banget. Kita harus sesegera mungkin bayar. Harus segera mungkin cari solusinya gimana. Suami ikhtiar cari kerjaan lagi gitu ya. Tahun berapa tuh Kang? Anak pertama lah. 2016. 2016. Oh iya ya, oke. Terus aku sambil jualan lagi. Cuman udah mulai kepikiran bikin brand sendiri gitu waktu itu. Reseller masih terus waktu itu. Gitu, masih reseller. Terus udah cobain ya karena terinspirasi dari temen. Ada temen yang punya brand gitu. Ami, kalau Ami nonton Mi, makasih ya udah menginspirasi. Ami Amili Hijab. Nah, yang Garut ya. Tasik ya. Aku kayaknya berteman di Facebook kayaknya. Oh iya. Wah, Masya Allah, menginspirasi banget waktu itu Ami. Sampai aku juga terinspirasi buat ayo dicoba bismillah buat bikin brand sendiri gitu. Berarti belum pernah ngomongin produksi ya Kang ya? Dulu belum ngeblank banget lah gitu ya. Banget Kang. Kita nggak tahu kain yang bagus itu kayak gimana. Berarti semuanya dari nol banget cobain. Modal dari mana itu? Nah, modal aku tuh masih baru ingat aku ada simpenan ya waktu itu ya, baru tahu ingat. Kok baru ingat? Iya kan? Pas lahiran gak ingat? Bodor banget ya. Bodor banget. Jadi ada 500.000 tuh kan. Iya. Dari 500.000 loh. Itu 500.000 itu yang kita bagi-bagi gitu. Awalan kita tuh waktu itu bikin logo ya, terus beli kain beberapa meter buat bikin satu baju jadi gitu. Terus packaging dan lain sebagainya dari 500.000 itu jadi modal awal. Wow. Akhirnya ada yang namanya Zaira. Ya. Belum. Nah, belum masih banyak. Sebentar, jangan dulu buka sekarang. Karena biar penasaran, apa sebelum sampai akhirnya Zaira bisa sebesar ini, brand apa sebelumnya juga yang akhirnya dirintis oleh beliau dan bagaimana suka dukanya beliau berdua? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dengan saya Setia Furqan di Setia Talks bersama pasangan inspiratif pengusaha muda Kang Toto sama Tevina. Ya, sekarang saya tadi sambil ngobrol santai di jeda, ada yang mau disampaikan oleh Kang Toto waktu awal ta'aruf. Katanya ada deg-degannya. Maksudnya gimana itu Kang? Boleh ceritain nih ke teman-teman nih. Ya, jadi ketika dulu setelah saya bilang ke Ustadz ya. Ingin nikah, terus ada ini akhwat yang minta dicariin gitu. Iya. Ya, akhirnya Ustadz minta proposal, saya buat cepet gitu. Dikirimin lah ke Ustadz. Iya, via email. Saya ke Ustadz tuh nggak lebih dari sehari lah. Langsung. Gercep banget ya, karena sudah yakin. Nah, tapi kata Ustadz tuh ketika udah nerima, maksimal 3 hari lah dicari. 3 hari berlalu saya udah nagih, Ustadz gimana nih, udah ada perkembangan? Oh belum, tapi murabinya udah ketemu katanya. Katanya Ustazah ini guru ngaji awalnya udah ada. Oh ya ditunggu. 3 hari berikutnya udah hari ke-6 nih. Deg-degan tuh makin deg-degan. Ustadz gimana, udah ada follow up lagi nggak? Belum ada katanya. Di situ mulai ragu nih. Putus asa. Wah kayaknya saya ditolak nih. Ditolak atau mikirnya jangan-jangan dia udah ada jodohnya atau enggak juga atau gimana? Dulu mikirnya kayaknya ditolak nih, nggak cocok, akhirnya nggak dilanjut. Oh iya. Dan ternyata gimana? Ternyata baru tahun itu setelah nikah. Jadi ketika saya cerita pas ngasih proposal, CV, istri saya dan dulu calon ya. Calon. Lagi ada di gunung. Lagi di gunung. Emang Teteh ini seneng naik gunung? Seneng banget. Dari dulu? Dari dulu sih. Pecinta alam Anda ini? Iya. Oh, sama kayak istri saya loh. Oh iya. Iya. Kalau istri saya gunung apa yang di Sukabumi apa Teh? Halimun? Bukan. Yang aduh ya Allah ya Robbana. Apa sih lah pokoknya itulah ya. Itu dia iniin terus yang Citata yang di mana. Teteh kemana aja tuh kalau kalau yang pas suami kirim CV itu aku lagi Gede ke Semeru. Pangrango tuh, jadi ingat aja Gede Pangrango. Pernah? Belum kalau Gepang aku. Oh, Gede Pangrango. Kemana aja tuh?
Kalau yang udah ya Semeru. Semeru, terus Ciremai, Cikuray, Wow, Papandayan. Ciremai. Mantap. Bahkan Ciremai ini lagi kan badai. Apa? saya dulu ke aktivitas gitu tuh kayak yang anti lah. Iya, Nggak begitu suka. Iya. Anak rumahan pokoknya. Akang tuh Iya. kebalikan banget. Kebalikan Kita banget. sama Kang, tos dulu. Aku anak luar banget. Ini anak luar banget sama. Tapi udah nikah kan akhirnya. Ketika nikah jadi istri tuh Dikadar sama aku. Diajak naik gunung. Oh iya? Ya, pertama ke gunung ini. Semeru. Bukan. Merbabu. Merbabu. Sebelum punya anak. Sebelum. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Dititipin. Dititipin. Seminggu. Enggak sih, Enggak. kalau Merbabu mah 4 hari doang. Aku pernah ke Merapi Merbabu tapi nggak di bawahnya aja. Masih kaki gunungnya iya, aja. iya. Keren kan? Bagus banget kan? Bagus banget. Bagus kan. Keren Makanya di situ begitu ketika saya naik Merbabu pertama kali emang perjuangannya ini ya capek. Pas di puncak ngeliat matahari terbit, view-nya Masya Allah Kang, itu sangat indah. Betul. Di situ saya janji, saya pengen lihat lagi tapi di gunung yang lain. Ketagihan dong. Pengkaderannya berhasil. Pengkaderannya berhasil. Nggak mudah loh untuk menyamakan hobi ya. Iya, yang iya. awalnya beliau nggak suka, tapi akhirnya jadi suka. Ini luar biasa, romantis banget ya. Tapi ini ada yang menarik lagi, kisahnya beliau, cerita beliau. Ternyata udah kenal saya dulu. Udah. Gimana udah. cerita teh? Jadi pas aku masih mahasiswa baru ya 2010 tuh, belum masuk UKM ya namanya ya. Iya, UKM, betul, masih betul. pilih-pilih. Terus Betul. ada Rohis kampus tuh namanya UKDM kalau di UPI Iya, ya. Lembaga Dakwah Kampus ya. Lembaga dakwah kampus. Nah di UKDM itu aku ikutan ada seminar, bukan seminar, training ya Kak ya. Training gitu. Nah pengisinya Kang Setia Furqon Khalid gitu kan. Terus aku duduk paling depan. Berarti aku tua dong. Aku duduk paling depan gitu, semangat banget. Terus di situ pokoknya hikmah yang aku dapat dari training waktu itu tuh pas pulang ke kosan itu kita harus Menuliskan nulisin mimpi-mimpi kita, mimpi dekat, mimpi jauh gitu kan ya Kang ya. Ya. Aku tuh sampai niat aku tulis di karton. Serius, nulis di karton. Nulis gede-gede tulisannya. Nanti kalau aku pulang ke Garut aku cari dulu Ada ya. ya. Tolong fotoin kirim ke saya ya. Aduh, Terus keren banget ya. aku tulis-tulis di situ ya, yang jangka dekat sama jangka panjang gitu. Aku tempel di dinding Kang. Apa, Kang? Pokoknya Salah satunya apa? sesuai Apa sih? Akang instruksinya. Dan gimana keajaiban? Dan Masya Allah berarti sekarang udah 11 tahun berlalu ya. 11 tahun berlalu dari tulisan 11 tahun berlalu banyak dari Tulisan hal itu. yang aku tulis di situ tuh tercapai loh Kang. Walaupun dulu Aku kayak dulu mah bismillah pengen lah gitu. Pengen lah gitu loh, kayak Siap. tanpa beban banget ya Salah nulis. satunya apa teh yang Teteh tulis-tulis di situ? Salah satunya biar di jadi situ. inspirasi. Aku nulis di situ pengen jadi mompreneur gitu. Udah terwujud. Masya Biar Allah. aku sama anak-anak juga tapi Dekat, ada usaha tapi juga. juga ada usaha dan gitu. sekarang udah terwujud. Luar biasa. Terus di situ aku nulis pengen nikah usia 22. Benar, 22. benar. Masya Allah, Meskipun keren, pas keren, usia keren. 22 aku ngerasa belum siap ya Kang ya. Kan aku masih yang Tapi belum ternyata pas dicek lagi Iya. itu yang aku tulis gitu. Jangan-jangan karena tulisan aku ini Masya Allah. jodohku datang gitu. Keajaiban Masya cita-cita, Allah. mimpi dan juga Iya. doa ya. Tak di bawah sadar sampai akhirnya Teteh ada di titik ini. Sekarang kita masuk ke setelah akhirnya punya brand. Brand apa yang Teteh dengan Akang buat waktu itu awal? Pertama kali ya. Iya. Jadi pertama kali itu Dengan 500.000. iya. Iya, ya kan? yang 500.000 itu. Ya, yang 500.000 kita buat desain ke teman. Iya, Desain ke teman, siap. Kita tuh produknya masih produk orang lain, Siap. tapi kita ngebuat brand toko. Namanya tuh Roku. Oke, jadi Akang ngumpulin brand-brand orang lain dijual di tokonya Akang gitu. Sebenarnya hanya Awalnya ya, si Roku itu gitu. Cuman pas habis itu karena aku terinspirasi bikin makin dijadiin brandnya, Fokus, ya. udah bikin produk sendiri dari situ yang Roku itu. Itu lebih ke activewear muslimah gitu loh, yang buat Oke, yang, kayak buat baju. olahraga, Buat olahraga. rok-rok buat olahraga, buat Oke. naik gunung gitu-gitu. masih Berawal- jarang loh dulu. Iya, Kayaknya. dulu masih jarang. Masih jarang loh. Buat ngenalin ke pasar juga masih susah banget. Iya dong, betul. Menurut saya masih berat kayaknya. Masih berat, iya benar. Dan makanya habis dari situ aku juga mikir, aku kayaknya butuh gamis juga. Keseharian aku kan pakai gamis, aku pakai kerudung juga gitu. Jadi 1 tahun pertama tuh dengan roku-roku. Roku-roku, iya. Baru setelah roku-roku 1 tahun ayo kita bikin brand baru gitu. Yang itu belum gede udah kepikiran bikin brand baru nih. Pisahin itu kan kayak
DNA-nya tuh yang buat muslimah aktif gitu ya. Oke. Kalau yang ini benar-benar buat keseharian muslimah. Keseharian muslimah. Lahirlah Zaira Hijab di situ. Zaira Hijab. Kenapa pakai nama Zaira Hijab dan kenapa Roku-Roku? Roku-Roku tuh lucu. Rok aku gitu Iya. aja mikirnya. Oh gitu. Aku nggak kepikiran loh. Roku-Roku, oh rok aku. Iya. Kalau Zaira, nama anak atau? Zaira itu kenapa ya kita dulu nyantumin nama itu? Zaira, jadi dulu tuh kita ya searching juga ya, cari-cari nama lah. Apa arti Karena Zaira? nama itu kan doa. Doa, iya. Dulu tuh istri ngajar di SMP DT. Nah, ada salah satu murid yang namanya itu Zaira. Ditanya, Zaira itu apa sih artinya? Dia tuh jawab, Zaira tuh berharga ya. Akhirnya kita di situ nyari-nyari gimana kalau Zaira apa? Kata anak itu berharga. Nah, kita ingin bahwa muslimah itu ketika menggunakan produk kita itu mereka tuh jadi seorang yang berharga. Yang Karena mulia. auratnya jadi tertutup gitu loh. Kak. Amazing sekali Zaira. Zaira akhirnya dirintis 2017 berarti. Iya, Desember. Menuju ke 2018 berarti. Itu akhir banget Akhir 2017. Udah mulai ada produksi atau masih ngambil dari orang terus dikasih cap atau udah langsung mulai dari hulu ke hilirnya gitu Kang? Dulu. Sebelum itu yang Ada tadi lagi? ya tenang banyak Kang. Ah. Tadi kenapa sih akhirnya kita sepakat Zaira? Karena kan awalnya kita berani tuh Roku-Roku juga. Kita awalnya mikirnya Roku-Roku tuh kan Ro ya, huruf hijaiyah. Iya. Mikir udah huruf Ro kan Zai. Iya. Oh iya. Nah dulu kita Iya benar. kepikiran juga sampai ke situ gitu. Benar Zai. Ro dan Zai. Karena kan kakaknya itu adalah Roku-Roku. adiknya adalah Zai. Jadi kan namanya Zai Ro. Jadi Zaira juga. Jadi kalau Zaira dibalik juga. Gitu. Ditambah lagi ketika ini bagus, Maknanya dapat bagus. Nama, juga berharga. Iya. Akhirnya kita ya udah Bismillah sepakat Zaira. adiknya Roku-Roku Zaira. Zaira, Masya Allah. Terus Kang akhirnya gampang kah mau rintis bisnis itu? Susah banget. Online langsung kah? Online Online Kak. langsung kita. Instagram. Instagram langsung. Dulu kan masih IG ya yang lagi hype-nya. Betul. Gitu. Jadi kesulitannya apa? Karena kita sama-sama nggak punya basic tadi Kang. Nggak tahu kain yang bagus gimana. Mentok dong berarti. Jahitan yang bagus gimana? Jepret sana, jepret sini. Oh, nyari. Iya. Nyari penjahit tuh Kang ya sambil bawa Banyak anak. gagalnya. Banyak. Bawa anak yang usia 6 bulan pakai motor, Allah, belusukan ke Cimahi, ke Sukajadi. Kebayang. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nanya ya di IG, "Teh gimana cara dapat penjahit yang bagus?" atau "Teh penjahit yang bagus di mana?" Enak banget sih lo Aku ngomong. udah hati harus nyobain. Cobain gitu. Benar. Aku aja harus berbulan-bulan gitu ya sampai ada ketemu gitu Sampai ya. nemu yang klop gitu. Iya. Akhirnya Zaira ini berkembang terus. Masya Berkembang terus. PO atau already stock Kang? Kita kebanyakannya PO Kang. PO berarti ya. Setiap bulan berapa ada ini nggak ada target misalnya setahun berapa kali punya model atau ada berapa model setiap bulan? Saya kan nggak tahu juga. Kalau Zaira itu sebulan itu minimal ada satu produk baru keluar. Satu produk baru keluar. Karena kalau fashion kan cepet ya. Benar. Kalau kita nggak ada sesuatu yang baru tuh ketinggalan intinya gitu ya. Benar. 1-2 produk baru per bulannya. Dengan PO-nya tadi itu Dengan ya. PO. Ordernya tadi ya. Iya, karena dari awal kita memang awalan banget karena modal terbatas sebenarnya alasannya gitu. Lewat sistem PO tuh, tapi ternyata memang kayaknya ke depan juga yang cocok ke kita tuh PO gitu. Siap. Jadi teman-teman tuh kayak teman-teman customer tuh lebih, kalau aku baca kayak lebih seneng PO gitu. Kayak gitu. Paham. Sekarang berapa kurang lebih ada berapa kalau tiap bulan, kalau boleh, kalau nggak bisa nggak jawab juga nggak apa-apa. Kurang lebih kasaran gitu berapa sekali PO, berapa ini sih, berapa orang yang PO masuk ke ribuan? Ya, masuk lah. Oh, alhamdulillah luar biasa ya. Di zaman sedang kayak gini juga. Iya. Apa sih kuncinya bisa? Mungkin jalan langitnya lah Kang atau Teteh.
ada nggak sih dari titik dari dulu awal memulai sampai tadi bawa anak 6 bulan sampai sedihnya waktu lahiran harus pinjem. Ini udah kebayar kan? Udah. Udah dong gitu kan. Dari situ ada cerita lagi Kang. Di kayak di istilahnya kayak dijatuhin lagi sama Allah tuh dengan problem yang lebih berat. Apa tuh? Di situ kita ketipu orang ratusan juta, 300 juta. Kapan? Waktu masih ngerintis Roku-Roku. Zaira, pas Zaira mau dilahirin salah satu alasannya juga itu. Jadi karena kita udah menikah ya, pengen tinggal sendiri gitu ya Kang ya. Nah jadi asalnya mau ngontrak dulu tuh. Tapi orang tua udah berbaik hati gitu, maksudnya daripada nyicil ke bank ada ribanya, nih pakai uang orang tua dulu, nanti nyicil ke orang tua gitu. Orang tua sudah berbaik hati. Nah pas kita pilih-pilih ternyata developer yang kita pilih itu bodong gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kita udah bayar lunas Kang di awal 300 juta pakai uang orang tua. Bohong tuh maksudnya nggak ada rumahnya? Nggak ada sama sekali. Dan memang dia penipu? Iya. Kabur? Nggak bisa dikontak? Nggak bisa. Sampai kita pernah pakai pengacara, dia keluarin uang untuk nyari dia gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang Anda sudah di penjara gitu ya. Mudah-mudahan udah penjara. Udah ketemu, udah di penjara. Itu di situ Kang, usia aku baru 24 tahun apa 25 tahun gitu ya. Berat hidup ya. Berat. Aku kayak uang cash yang aku pegang aja kayaknya yang pernah aku pegang uang cash itu kurang dari 5 juta gitu ya. Jadi pas aku tahu dan itu uang orang tua masalahnya gitu loh. Kayak kita ngilangin duit orang tua sebanyak itu duit segimana, aku tuh nggak kebayang gitu loh kan, kayak 300 juta tuh segimana, sampai untuk mempercayai kita ditipu aja tuh berbulan-bulan loh Kang. Aku tuh kayak enggak kali orangnya besok juga ketemu, enggak ini mah enggak ditipu. Gitu. Ya berproses aku sampai nggak sampai sadar bahwa bener ditipu gitu. Itu berbulan-bulan loh, pas udah berbulan-bulan baru speechless dan ya nangis gitu, dan di situ baru mikir sama suami. Ngomong ke orang tua nggak? Pada akhirnya ngomong gitu. Cuman sebelum ngomong tuh kita nyari solusi dulu. Diskusi yang itu. Kita harus benar-benar selesaiin masalah ini. Kemarin ya yang ke adik itu ya nggak terlalu lama lah ya buat balikin duit gitu. Ini uang nominal lebih gede gitu. Waktu itu berasa terpuruk banget Kang, kayak kenapa Allah kasih masalah ini ke kita gitu. Gimana cara nyelesainnya, nggak kebayang gitu. Makanya sungguh-sungguh ngerintis Zaira tuh alasannya itu. Luar biasa. Pengen cepet-cepet. Karena kita gak kebayang itu kita bisa bayar 300 juta butuh waktu berapa puluh tahun ya. Sampai gitu mikirnya. Ya Allah Robbana. Iya. Saya ngerasain banget. Dan kuasa Allah ya. Ternyata kurang dari 2 tahun uangnya udah ngumpul. Udah bahkan selesai udah. Diganti sama Allah berkali-kali lipat. Apa rahasianya bisa nyelesain masalah itu Teh? Karena orang tuh kadang udah gitu Kang mental kena jadinya depresi Kang, anxiety, ditelepon oleh ini apa gitu. Ya mending alhamdulillahnya orang tua ya, bukan orang lain bisa neror kita kan. Justru kita yang menekan orang lain, tapi kan pusing juga pasti akan berpengaruh juga pada kestabilan emosi dan yang lain gitu. Apa sih sampai di titik oleh Allah akhirnya diganti dengan yang lebih baik itu? Apa ininya? Kalau ngomongin jalan langitnya apa sih? Insya Allah ya. Ya sebelum ngomongin itu mungkin aku barangkali nanti ibu nonton gitu ya. Aku sangat berterima kasih ke ibu tuh. Pas tahu kita ketipu tuh nggak yang nuntut gimana loh Kang, nggak yang kapan dibayar. Ibunya Teteh ya? Ibu suami, ibu mertua. Tapi ibu benar-benar ngasih kesempatan kita buat ikhtiar dulu gitu Kang. Jadi makanya kita juga sungguh-sungguh banget nih ngerintis. Itu harus segera beres gitu. Terus kita punya mimpi-mimpi yang lain. Dan kalau berbicara tentang jalan langitnya, aku benar-benar diajarin ya ketemu suami, karena kan abis kuliah aku malah langsung nikah gitu, belum pernah kerja dulu, belum pernah berpenghasilan dulu. Jadi di situ suami ngajarin, meskipun penghasilan kita tuh belum mencapai batas minimal untuk harus keluar zakat gitu Kang ya, keluarin aja gitu. Jadi zakat itu udah keluar dari membersihkan iya dari cuman laku baju 1-2 piece udah istiqomah dikeluarin sampai sekarang. Keren. Terus jalan langit lainnya apa Ibu? Ya? Doa orang tua pasti kerasa gitu, banget ya. Kerasa gitu. Jadi pas kita mau ibu mertua yang legowo aja itu karunia banget ya. Alhamdulillah aku
sangat berterima kasih dan bersyukur gitu ya. Itu deg-degan gak sih Teh waktu ngomong? Deg-degan. Wah, jangan gue dipecat jadi menantunya gitu ya. Ini uang gede kan gitu kan. Gede banget waktu itu mikirnya ya. Ya gitulah. Terus apa lagi ya? Sedekah udah jelas ya. Sedekah, infak, wakaf, ambil semua pokoknya keluarin, bersihin gitu. Terus deketi anak yatim. Utamakan orang tua. Apalagi ya, jalan langit yang kita tempuh. Tapi kalau yang saya lihat, salah satu yang membuat Teteh dengan Akang ini percepatannya adalah kompak sih kayaknya. Banyak di luar sana yang walaupun bisnis bersama tapi kayak masih ada ego-ego gitu. Kalau saya justru ngelihatnya saling melengkapi gitu. Kalau saya ngelihat ya, karena saya nggak tahu juga benar atau enggaknya. Tapi yang saya lihat kan ada yang kayak gitu. Harus yang benar kan gini. Kadang owner dua, ya saya nggak tahu ownernya apakah Teteh atau apa. Tapi saya yang benar gitu. Tapi kayaknya gini-gini, ayo kita hadapi bersama gitu. Ayo kita hadapi bersama. Apa kerasa nggak sih itu atau gimana sih Kang? Ya sebenarnya karena apa ya? Yang namanya pernikahan kan dua individu yang berbeda ya Kang. Betul. Pasti ketika prosesnya pun kita pun ya awalnya tadi ya disampaikan kita awalnya itu ngerasa senang nih udah nikah. Nah di tahun kedua atau di 6 bulan kedua itu udah mulai realistis nih. Realistis. Masa romantisnya udah lewat. Masih ada sih romantisnya. Iya ada romantisnya. Sekarang kok. Cuman stuck dengan ini realistis gitu ya. Ya berkejaran lah. Berkejaran. Realistis dan romantis. Inilah seimbang lah. Kebahagiaan dengan keiniannya. Ya jadi kalau tadi Akang bilang gimana sih pembagiannya atau manajemennya. Jadi kalau tadi saya udah sempat singgung bahwa situ udah lebih sangat teknis ya Kang. Kalau saya itu kebanyakannya teoritis gitu. Nah ketika di bisnis ini tuh kalau diibaratkan sebuah mobil, istri saya tuh kayak gas. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia tuh apa ya ngegas tuh. Ngegas. Iya benar ngegas. Aku punya ide langsung ya Ambil. Kebalikannya dengan saya tuh kayak rem. Iya. Kalau ada apa-apa saya pasti waspada tunggu dulu nih. Benar. Lihat dulu cash flow. Bagus. Ini kompak tuh gini. Ini kompak ini. Karena saya punya banyak lah ada gitu beberapa ini yang gas dua-duanya. Masya Allah. Gas dua-duanya. Jadinya jebret sana gitu. Karena nggak ada yang ngerem. Ini justru bersyukur Teteh dikaruniai Akang yang ngejagain gitu. Tapi Akang bersyukur karena ada yang ngegas. Karena kalau ngerem terus kapan ngegasnya? Iya benar. Nah ini menarik banget teman-teman. Teh Kang saya udah ditandain terus, padahal saya ingin banyak ngobrol. Nanti kita after podcast kita akan ngobrol lagi. Siap. Apa Kang Teh hikmah dari perjalanan? Berarti udah berapa tahun lah menikah ya? 2007? 2015. Sekarang 6 tahun. 6 tahun jalan. Katanya 5 tahun pertama pernikahan itu masa-masa terberat dan banyak orang yang akhirnya bercerai di 5 tahun pertama, dan Anda sudah melampaui 5 tahun pertama itu. Sekarang masuk ke 5 tahun kedua. Apa hikmah yang bisa Akang Teteh di closing statement kita kali ini? Mungkin dari Akang dulu atau dari Teteh dulu. Buat teman-teman juga nih yang katanya cuman ingin nikah tapi harus siap nih 300 juta, 5 juta, lahiran 0 saldo gitu ya. Maksudnya realistis loh maksudnya. Tapi menghadapi dengan mentalitas yang kuat, kekompakan ini wow, inspiring banget gitu. Saya ingin kata-kata penutup yang bagus mungkin dari Akang Teteh, hikmah buat teman-teman yang ada di Setia Talks ini. Silakan. Mau Teteh Akang dulu silakan. Oke, kalau dari saya Kang, ketika kita akan menikah, yang namanya cinta tuh memang ya dibutuhkan, tapi kita juga dibutuhkan sebuah pemikiran realistis. Iya. Tapi jangan sampai realistis itu tuh mengalahkan jadi sebuah ketakutan yang mengalahkan diri kita. Setuju. Akhirnya jadi nggak nikah-nikah. Iya. Kita tetap percaya bahwa kita tuh punya Allah. Ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita jadikan sebuah sandaran. Itu pun jadi modal saya ketika dulu menikah. Saya emang masih ada keraguan, tapi saya yakin bismillah saya perbarui terus senantiasa. Niat ini tuh jangan sampai bergeser. Jadi buat teman-teman nih
yang katakanlah mau nikah ya kan. Orang tua kunci dideketi, lalu perbaiki kualitas diri juga, ibadah, dan ketika dalam pernikahan nikmati, yakinkan kalau kita udah menikah itu tuh bukan hanya tentang aku, tapi ini ada tentang kita. Kita tuh dulu sering ya ngobrol tiap malam, pillow talk lah. pillow talk. Ya dari hal-hal terkecil, berbicara tentang mimpi, untuk membicarakan besok gimana, kedepannya bagaimana, anak-anak bagaimana, termasuk bisnis pun itu di apa ya, tiap malam gitu kita obrolkan gitu, obrolan ringan tapi dampaknya itu kita sih dalam lah kerasa, karena pada saat itu kan waktu yang terbaik gitu ya kan. Benar. Kondisi tubuh udah santai, pikiran pun udah nyaman gitu, ngobrol dari hati ke hati, saling melengkapi gitu tentang mimpi kita akan seperti apa. Mungkin itu Kang dari saya. Silakan Teh. Saya ini Bombay saya ini. Teh silakan Teh. Ya, kalau dari hati aku, sih. Hikmah setelah menjalani 5 tahun pertama, lika-liku banyak banget gitu ya. Kayak kalau kita mau menikah di awal tuh benar-benar semuanya tuh harus dipasrahin ke Allah gitu. Karena semuanya tuh masih goib gitu ya. Setelah pernikahan tuh kita akan menghadapi masalah seperti apa, tantangannya apa, itu tuh masih semuanya nggak kebayang gitu. Dan jangan sampai teman-teman nikah kayak misalnya gini Kang, ini calon suami aku udah punya pekerjaan tetap nih, misal gitu. Atau ini suami aku, calon suami aku ganteng nih, misal gitu. Hal-hal yang tidak disarankan oleh Rasulullah jadi patokan lah ya. Karena ya benar gitu. Ketika misal ya, kalau aku misalnya ya waktu itu nyari suami yang kerjaannya tetap aja lah misalnya. Kan bisa aja habis nikah Allah cabut gitu, yang begitu-begitu ya. Makanya benar-benar semuanya pasrahin. Minta jodoh terbaik itu benar-benar istikharah, minta sama Allah aja. Karena ternyata ya itu mungkin yang aku dulu lakuin, dan ternyata pas di 5 tahun ini banyak banget ujiannya, cocok gitu untuk bisa ngelewatin semua itu bareng-bareng tuh gitu. Yang tadi lahiran nol lah, terus kita jual mahar juga Kang. Jual mahar untuk modal usaha, ada kena ketipu dan lain-lain. Ya alhamdulillah itu mungkin Allah udah menyiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi harus karena Allah nikahnya. Harus karena Allah nikahnya. Sahabat sekalian, Teh Vina sama Kang Toto nih menginspirasi kita dengan Zairanya, dengan roku-rokunya. Boleh tahu nggak Instagramnya Zaira kalau teman-teman siapa tahu yang mau outfitnya kayak Teteh ya. Ini just for your information, ininya brand ambassadornya ini ya siapa? Alvina Nindiani ya. Jadi mudah-mudahan juga nanti beliau bisa ngisi di sini. Pastinya kayaknya pakai bajunya beliau karena udah brand ambassadornya ya. Jadi apa Instagramnya? Boleh, siapa tahu nanti teman-teman ingin follow, ingin beli, ingin pesan, gimana caranya Teh? Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Instagramnya apa, cari aja @zairahijab.com, ZAYRA. ZAYRA, iya, @Zaira. Oke. Zaira Hijab. Zaira Hijab. TikToknya sama namanya, Shopee-nya juga sama namanya, websitenya sama. Dan buat teman-teman, beliau juga kalau nggak salah membuka kemitraan juga. Oh iya. Kalau ada teman-teman yang mau bermitra, mau jadi reseller atau jadi mau agen atau distributor, nanti boleh kepoin aja Instagramnya gitu ya Teh ya, mungkin ya. Siap. Terima kasih banyak Akang Teteh. Mudah-mudahan Zaira Hijabnya jadi semakin berkah, semakin menginspirasi untuk menjadi apa tadi, keagungan apa? Berharga, menjadi muslimah yang berharga karena tertutup auratnya dan semakin glowing mungkin ya untuk suaminya dan untuk pasangan halalnya. Baik, sahabat sekalian, saya Setia Furqan Holy dan juga Teh Vina, Kang Toto mengucapkan terima kasih banyak. Masih di Setia Talks, kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Akang Teteh makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration.
Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.